Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa ahlukum? Anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita masih dalam KD 3.9 terkait memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari cara melindungi diri dari penyakit dan cara mencegah penyakit. Baik. Nah, melindungi diri dari penyakit. Yang pertama, yang A, poin A, cara melindungi diri. Nah, yang pertama adalah cara melindungi diri dari penyakit menular. Dan yang B nanti cara mencegah. Ya, yang pertama adalah cara melindungi. Di sini Ustadz Afif sebutkan 4 ya, ini minimal ya, minimal. Jadi setidaknya ada ini gitu ya. Dan ada yang lain Ustadz, ada. Nah, ini Ustadz Afif sebutkan 4 dulu. Nah, yang pertama ada menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rutin mencuci tangan dan memakai masker. Nah, ini diantara cara melindungi diri dari penyakit menular. Yang pertama adalah menjaga daya tahan tubuh. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita, maka yang pertama mesti kita lakukan adalah 1, makan makanan yang bergizi atau gizi seimbang. Nah, yang kedua, olahraga secara teratur. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, ini merupakan 3 cara untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Misalnya kalian hanya makan bergizi saja tapi istirahatnya kurang, maka ini juga tidak sempurna nanti daya tahan tubuhnya. Atau kalian istirahat cukup tapi makan yang bergizi saja namun tidak olahraga secara teratur, maka ini juga tidak sempurna ya. Maka setidaknya jika daya tahan tubuh kita baik, maka perlu 3 komponen ini, yaitu makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Makanan yang baik untuk imunitas itu apa saja? Misalnya makanan sumber protein, daging ya. Kemudian kalau dari nabati ada apa? Ada kedelai, Yang dari kedelai itu ada tempe ya, ada tahu. Nah, kemudian buah dan sayur. Nah, ini juga penting ya bagi kalian karena dalam masa pertumbuhan. Kemudian makanan alami yang tidak banyak mengalami pemrosesan ya. Nah, kurangi makanan yang mengandung banyak gula ya. Kurangi makanan yang banyak mengandung gula. Gula berarti nggak boleh Ustaz? Bukannya nggak boleh, tapi dikurangin ya, seperlunya, secukupnya. Kemudian juga hindari makanan yang banyak berminyak. Nah, misalkan di situ bakwan. Ya, bakwannya kelihatan banget nih minyaknya sampai keling-keling ya bahasanya. Maka boleh makan cuma secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Kalau misalkan minyaknya sangat banyak, maka dihilangkan dulu pakai tisu atau yang lainnya ya. Namun jangan terlalu banyak. Kemudian makanan pengawet. Nah, misalnya mie instan itu ya, maka kurangi makanan-makanan yang ada bahan pengawetnya seperti mie ya. Boleh makan cuma seperlunya, secukupnya ya, misalkan sepekan sekali ya. Nah, maka itu tetap boleh. Lalu untuk olahraga, nah ini penting bagi kita olahraga. Ya, olahraga yang teratur ya, ini penting. Karena kalau olahraga cuma sebulan sekali, sepekan sekali, maka ini bukan olahraga. Misalkan dia olahraga tapi waktunya cuma 5 menit, 10 menit, maka ini juga bukan olahraga. Olahraga itu setidaknya 45 menit. Nah, sampai mungkin di atas 45 menit ya. Dan dalam sepekan itu setidaknya ya 3 kali ya. Misalkan Senin, Rabu, kemudian Ahad, atau Selasa, Kamis, Ahad gitu ya. Jadi olahraga itu harus teratur ya, supaya manfaatnya terlihat ya. Ya. Karena apa? Saat kalian berolahraga itu ada hormon endorfin, kalian itu meningkat sehingga kalian akan lebih semangat
dalam menjalani hari insyaallah. Kemudian tidur yang cukup. Nah, apalagi kalian di usia pertumbuhan, maka tidur yang cukup, jangan suka begadang. Ya, tidur jam 12 malam. Nah, ini nggak bagus buat kalian ya. Hindari setelah Isya itu keperluannya apa? Belajar secukupnya. Jam 8 sampai jam 9 misalnya. Kemudian tidur. Jangan malah ngegame, malah apa ya. Hindari apa yang setelah Isya itu yang tidak bermanfaat itu hindari. Kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada sesuatu yang ingin dikerjakan, maka tidur. Nah, kemudian bangun malam ya jam 3 ya mungkin mau sholat ya dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua dari cara melindungi diri adalah menjaga kebersihan diri kita dan juga lingkungan kita. Nah, menjaga kebersihan diri contohnya apa? Ya, mandi dengan air bersih, pakai sabun, memakai baju yang bersih, jangan pakaian yang udah berkeringat pakai lagi. Ya. Kemudian mencuci pakaian dengan deterjen. Ini untuk membunuh kuman juga ya. Tidak memakai barang pribadi bersamaan dengan orang lain. Contohnya apa? Baju, terutama baju dalam atau celana dalam. Nah, ini jangan dipakai untuk bersamaan. Handuk ini juga. Handuk ini bisa menularkan penyakit ini handuk kalau kalian. Maka kalian harus punya handuk sendiri. Jangan dipakai handuk temennya dipakai ya. Nanti kalau ada penyakit kulit bisa tertular. Sikat gigi ini juga sama, pakai punya sendiri ya. Dan seterusnya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan kita harus dijaga mulai dari rumah kalian sendiri. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, rajin menyapu. Nah, jangan sembarangan ya, buang sampah diselokan. Wah, nanti buang sampah sembarangan jadi sarang nyamuk dan lain-lain, sarang kecoa ya. Nah, kemudian fogging ya. Fogging itu nyemprot itu ya, nyemprot pakai asap itu. Menguras bak mandi. Nah, ini biasanya kan tempat jentik-jentik tuh, bak mandi itu. Menutup tempat penampungan air. Nah, ditutup misalkan tempat penampungan air itu tutup karena di situ biasanya nyamuk pada bertelur di situ. Nah, ini muncul jentik-jentik dan seterusnya. Nah, ini cara untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga adalah rutin mencuci tangan. Nah, apalagi di di era kayak gini ya, ini qadarullah ada Covid. Nah, maka nomor 3 sama nomor 4 ini rutin mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Ini juga sangat penting ya. Kapan kita mencuci tangan ya? Yang pertama tentu setelah beraktivitas ya. Kemudian bepergian keluar rumah ya. Setelah kalian batuk bersin, buang air. Setelah makan dan minum ya, sebelum dan sudah membersihkan luka, sudah memegang benda kotor. Nah, ini cuci tangan ya. Cuci tangan yang lebih efektif lagi yaitu cuci tangan dengan sabun yang ada antiseptiknya ya. Ada itu kayak apa itu banyak ya yang mengandung antiseptik ya, coba nanti dicari. Dan juga untuk membunuh kuman ya. Jadi untuk antiseptik itu biasanya lebih bagus memang untuk diperuntukkan untuk membunuh kuman. Nah, daripada sabun biasa ya. Baik. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Nah, ini juga penting ya, cuci tangan kalian dengan air mengalir dengan keran itu ya. Cuci. Nah, dan pakai sabun itu lebih baik dari hand sanitizer ya. Jadi kalau kalian ada sabun mending pakai sabun. Tapi kalau memang tidak ada, pakai hand sanitizer nggak masalah, karena bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, lakukan cuci tangan dengan langkah yang benar. Gimana caranya? Jangan asal cuci tangan. Ya, cuci tangan kan ada caranya. Dulu sudah Ustadz Afif sampaikan ya di dokter kecil dulu ya. Insya Allah. Kalau masih ingat. Nah, ini ya Ustadz ulangi ya. Nah, ini merupakan 5 langkah cuci tangan pakai sabun ya. Udah ingat ya. Jadi yang dulu itu. Baik. Kemudian memakai masker. Nah, memakai masker itu untuk menghadapi wabah penyakit yang dapat menular melalui udara, semisal Covid ini kan. Maka kalian sering-sering pakai masker ya. Keluar ke masjid, misalkan yang laki-laki kalian ke masjid ya. Maka pakai masker untuk jaga diri ya. Juga saat kalian sakit, pakai masker supaya apa? Supaya tidak menulari orang lain ya. Gunakan masker
kesehatan karena lebih baik daripada masker kain ya. Baik. Nah, gunakan masker kesehatan. Kalau masker kain cari yang ada lapisannya ya sehingga lebih tebal, Baik. Itu merupakan cara melindungi diri dari penyakit dan yang kedua adalah cara mencegah penyakit menular. Ini Ustadz Afif tulis ya dari Peraturan Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2004. Di situ juga disebutkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini ya. Berdasarkan peraturan itu, pencegahan dilakukan dengan cara ini ya. Promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi ya. Pemberian obat pencegahan secara massal. Itu dilakukan oleh petugas kesehatan yang ditugaskan ya. Ya, petugas kesehatan. Lalu perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana yang sudah dijelaskan ya di dalam oleh Menteri Kesehatan, ini ada cuci tangan pakai sabun ya, pemberantasan jentik nyamuk, menggunakan air bersih, makan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, olahraga, menggunakan jamban sehat, ya, jamban tuis ya, menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi kalian ya, dan juga mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Kalian ikut berpartisipasi ya. Kalau ada tetangga yang buang sampah sembarangan, boleh kasih tahu Pak, ini nanti bisa ini bisa itu gitu ya. Jadi ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita. Itu ya, wallahu alam. Demikian dari Ustaz Afif untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.